I'm up all night just to hear a story. When I'm with her, there's no hurry, holding on to every word she says. I'd do anything just to see her smile, sip rosé, watch Grace for a while, try some things I never thought I would. But that's just what you do when you're in love. When you're in love, forever never feels too long. Every melody sounds like a song. Your heart is so light, feels like you could fly above. When you're in love, I never knew what a diamond cost, but it's the greatest thing I bought. Your priceless heart was the easiest I do. So when we laugh or when we cry, know that I'll be by your side. Come with me, I'll always choose you. 'Cause that's just what you do when you're in love. When you're in love, forever is just getting started, and you still haven't seen the best part yet. Who knows what's ahead, but we're hand in hand, that's enough. When you're in love, when you're in love, my favorite memories are starring you. You're more than I deserve, it's true. We're stronger now after all that we've been through. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Amin. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan pernikahan Fransiskus Hengki Hadianto dan Elizabeth Lofi Indahwati. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Antonius Wahyo PR yang kami hormati, seluruh keluarga Fransiskus Hengki Hadianto dan Elizabeth Lofi Indahwati hendak mengantar Fransiskus Hengki Hadianto dan Elizabeth Lofi Indahwati memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diteguhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Curahkan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua calon mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama Fransiskus Hengki Hadianto dan Elisabeth Lovi Indahwati, yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua. Marilah kita menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Mari kita siapkan hati kita memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua calon mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Raja-Raja. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu
dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu, bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan,
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala. Istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang akan maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem.
ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, secara khusus mempelai berdua yang berbahagia. Dalam pemahaman iman Katolik, menghidupi rahmat sakramen perkawinan, pertama-tama perlu disadari bahwa perkawinan bisa sah apabila sudah ada kesepakatan dan saling mencintai. Atau dengan kata lain, yang menjadi inti dari perkawinan Katolik adalah terlaksananya kesepakatan untuk membangun hidup bersama atas dasar cinta, atas dasar kasih. Maka tanpa cinta perkawinan itu menjadi hampa. Tanpa cinta perkawinan itu menjadi tanpa isi dan tak berarti. Hal itu selaras dengan ajaran Yesus sendiri, di mana inti ajaran Kristus adalah soal cinta, adalah soal kasih. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua hari ini. Paulus mengatakan, "Saudara-saudari, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita." Dari apa yang dikatakan oleh Paulus itu, kita bisa menyadari bahwa kita semua dituntut untuk mau dan bisa hidup dalam semangat kasih. Maka menjadi murid-murid Kristus, menjadi pengikut-pengikut Yesus, tidak ada pilihan lain kecuali hidup dalam kasih. Maka lalu bisa dikatakan bahwa menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Yesus, kalau tidak bisa saling mengasihi itu sama dengan hidup tanpa arti. Dan lebih khusus lagi, Santo Paulus menegaskan kepada kita semua, secara khusus kepada kedua mempelai. Paulus mengatakan, "Suami hendaklah menaruh cinta kasih kepada istrinya
sebagaimana Kristus menaruh cinta kasih kepada gereja. Yang menjadi ukuran kasih suami kepada istri adalah kasih Kristus, yaitu kasih yang dilandasi semangat pengorbanan. Ia menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskan. Maka suami mengasihi istri juga harus dilandasi semangat pengorbanan untuk membuat istri, membuat pasangan hidupnya memperoleh kekudusan dalam hidup. Sehingga kasih suami kepada istri bukan kasih yang semata-mata kasih manusiawi saja. Maka lalu ada ungkapan yang terkadang nadanya menjadi tidak enak, habis manis sepah dibuang. Kalau kasih yang demikian ini berarti hanya kasih manusiawi, kasih yang seringkali hanya demi kepentingan pribadi dan sifatnya egois. Nah, lebih lanjut, Santo Paulus juga mengatakan demikian. Suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Dilanjutkan, memeliharanya, merawatnya, menjaganya, dan seterusnya. Nah, di sini Paulus menekankan kesetaraan martabat dalam hidup berkeluarga. Artinya, suami semartabat dengan istri, istri semartabat dengan suami. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tetapi semartabat. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana dengan istri? Kok Paulus tidak menyinggung itu? Tentu, apa yang dikatakan oleh Paulus harus kita pahami juga berlaku untuk istri. Paulus tidak berbicara tentang istri secara langsung karena dalam konteks zamannya Paulus hidup dalam budaya yang patrilineal ekstrim. Bangsa Yahudi dalam konteks waktu itu menghayati budaya patrilineal ekstrim. Artinya kaum laki-laki menduduki peranan penting dan sekaligus seringkali disalahartikan. Kaum perempuan tidak memiliki peran dan seterusnya. Maka lalu Paulus secara tegas juga mengatakan demikian. Suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Dari pernyataan ini jelas sekali mau dikatakan kepada kita bahwa meskipun budaya patrilineal, kaum Hawa, kaum perempuan tetap harus diperlakukan sama dengan kaum Adam, dengan kaum laki-laki. Maka Paulus mengatakan, pria harus meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya. Dalam hal ini lalu kita pahami bahwa dalam perkawinan, pria dan wanita itu menjadi satu kesatuan dalam kasih. Mereka tidak lagi dua tetapi satu. Mereka bersatu jiwa raganya. Dan ini sungguh lalu menegaskan bahwa keluhuran martabat perkawinan itu tak terceraikan satu dengan yang lain. Nah, dari poin-poin ini para saudaraku terkasih, secara khusus untuk kedua mempelai yang berbahagia, pertanyaan saya sederhana, apakah Anda siap untuk menjalani itu semua dalam hidup Anda selanjutnya? Pertanyaan sederhana. Tidak dijawab, tetapi silakan dijalan. Sehingga sungguh-sungguh apa yang kita rayakan hari ini menjadi awal yang baik bagi Anda berdua, juga menjadi sebuah permenungan panjang bagi Anda yang hidup berkeluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan para saudaraku yang terkasih, sekali lagi khususnya mempelai berdua yang berbahagia. Sisi lain yang perlu juga kita sadari dalam hidup perkawinan, yaitu bahwa hidup berkeluarga itu merupakan sebuah panggilan. Anda berdua dipanggil oleh Allah untuk ikut serta melanjutkan karya keselamatan Allah di dunia ini. Maka ketika penyelidikan kanonik lalu juga ditanya soal
Kalau Anda menikah, maka pasti Anda ingin punya keturunan. Punya keturunan berarti ikut serta melanjutkan karya penciptaan Tuhan lewat keluarga. Maka juga perlu disadari bahwa lewat hidup berkeluarga, Anda berdua, Bapak Ibu, Anda semua yang sudah berkeluarga, dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah bagi dunia. Maka konsekuensinya adalah dalam menghidupi kehidupan rumah tangga itu, Anda berdua dituntut untuk mampu saling mengasihi sepanjang waktu. Dalam suka maupun dalam duka, dalam untung ataupun malang, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dan itu nanti akan ditegaskan dalam pengucapan janji perkawinan. Dan tentunya Anda bisa menjalani semuanya itu apabila ada semangat berkorban. Tanpa korban, kasih menjadi hampa. Tanpa korban, kasih seringkali hanya menjadi slogan-slogan kosong. Nah, Bapak Ibu dan para saudaraku terkasih, kasih yang mengalir dari semangat rela berkorban bisa tumbuh dalam diri kita kalau kita juga memiliki iman yang teguh. Iman yang dihidupi akan menjadi nyata dalam semangat kasih yang dijiwai semangat rela berkorban itu. Hidup keluarga apabila dilandasi iman yang teguh, dilandasi sikap penuh kasih, dilandasi semangat rela berkorban, dilandasi sikap rendah hati tanpa pamrih, yakinlah bahwa hidup keluarga kita, keluarga Anda akan selalu bahagia. Maka semoga keluarga yang akan Anda bangun dan juga keluarga kita masing-masing bisa menjadi berkat bagi sesama, karena hidup keluarga kita sungguh-sungguh menjadi sumber keselamatan bagi orang lain. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kami bersyukur padamu, Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat kasih ayah ini. Sungguh mulia tiada tara kasih-Mu ayah dan ibu. Kami bersujud di hadapan-Mu, mohon doa dan restu-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Berkatilah ayah itu, lindungilah selalu. Fransiskus Hengki Hadianto dan Elisabeth Lovi Indahwati, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia.
Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berhadapan, berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan nikah kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Fransiskus Hengki Hadianto, memilih engkau, Elizabeth Lofi Indawati, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Elizabeth Lofi Indawati, memilih engkau, Fransiskus Hengki Hadianto, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Fransiskus Hengki Hadianto, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Elizabeth Lofi Indawati, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Elizabeth Lofi Indawati, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Fransiskus Hengki Hadianto, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Maria Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan.
Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, bernama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang seperti kami. Salam Maria, bernama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang seperti kami. Salam Maria, bernama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Benedictus fructus ventris tui, Yesus. Kami keluarga mempelai pria dan wanita sangat menghaturkan rasa syukur terima kasih yang amat besar kepada siapapun karena telah memberikan segala perhatian, dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga perayaan sakramen perkawinan ini dapat berlangsung dengan lancar. Terutama kami tunjukkan kepada Romo Antonius Suwahyo PR sebagai pastor paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo serta petugas liturgi, putra-putri altar, lektor, mazmur, doa umat, kur, petugas persembahan, dan sekretariat Gereja Maria Bunda Karmel Probolinggo. Seluruh keluarga, para saksi dan sahabat, dan seluruh umat yang telah berkenan membantu dan hadir untuk memberikan dukungan dan doa restu bagi kedua mempelai. Semoga kasih karunia dan berkat Allah selalu melimpah kepada Romo, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Salam hormat dan kasih yang berbahagia Fransiskus Hengki Hadianto dan Elizabeth Lovi Indawati. Tamu undangan yang telah hadir, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Dan kami dari keluarga mohon maaf apabila ada kekurangan dari acara kami. Kurang lebih itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih.
从来不需要想起，永远也不会忘记。没有天哪有地，没有地哪有家，没有墙哪有你，没有你哪有我。假如你不曾养育我，给我温暖的生活，假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？是你不要我承担陪我说的谢谢，是你给我一个家，让我与你共同拥有它。谢谢，谢谢，一起拍手好不好？虽然你不能开口说一句话，谢谢人世间的愿意讲。虽然你不能表达你的真情，却付出了热忱的声，谢谢。远处传来你多么熟悉的声音，使我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你再回到我身旁，让我再和你一起唱。就那唱我梦，就那唱我谢谢谢谢，就那唱我梦，就那唱我梦，就那唱我梦，就那唱我梦，就那唱我梦，多么熟悉的声音，陪我多少年风和雨，谢谢，从来不需要想起，谢谢，永远也不会忘记。没有天哪有地，没有地哪有家，没有墙哪有你，没有你哪有我。假如你不是真意，陪我多少年风和雨，从来不需要想起，永远也不会忘记。一起唱吧，就干那唱我梦，一起唱，就干那唱我梦，就干那唱我梦，就干那唱我梦，就干那唱我梦，就干那唱我梦，就干那唱我梦，就干那唱我梦，再一起唱，就干